Swastiastu. Om Awiginomastu Namo Sidam. Om Siderastu Tadastu Astu Swahu. Om Anobadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala pihak. Yang saya hormati dan saya banggakan, umat Hindu Sedharma dimanapun berada. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas Asung Kertawaronugraha, Ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga pada saat ini kita masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan sehat dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga kita ucapkan rasa terima kasih kita suksmaning idep keadapan para maharesi dan para leluhur kita, sebab berkat merekalah kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri di hadapan umat Hindu Sedharma dengan perasaan yang bahagia. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, tak sopan kiranya apabila saya berbicara di hadapan umat Hindu Sedharma tanpa memperkenalkan diri saya. Maka dari itu, seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Desi Setiawati, si cewek manis sedikit humoris dan sangat romantis. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu semester 6 kelas C, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Berdirinya saya di hadapan umat Hindu Sedharma bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan menyampaikan sedikit pesan Dharma. Maka dari itu, pada kesempatan yang suci ini, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Bijak Bermedia, Luhur Beragama, Pandangan Agama Hindu Terhadap Hoax di Era Digital. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, di era digitalisasi saat ini, teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Arus informasi mengalir deras tanpa batas yang memungkinkan kita dapat dengan mudah dalam memperoleh dan mengakses informasi daripada sebelumnya. Adanya internet dan sosial media membuat informasi dapat dengan mudah dan cepat menyebar. Berbagai informasi dapat kita peroleh di setiap harinya dari berbagai sumber. Kendati demikian, tentunya akan ada tantangan yang bermunculan di samping kemudahan dalam memperoleh informasi. Sebab semakin banyak informasi yang kita peroleh setiap harinya, maka kita dituntut untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi tersebut. Di tengah lautan informasi saat ini, terkadang terselip bahaya yang dapat menggerogoti nilai-nilai kebenaran dan memecah persatuan. Sebab informasi yang mengalir deras yang dapat kita terima setiap harinya tidak jarang itu merupakan informasi yang bohong atau hoax. Dewasa ini, penyebaran hoax sangatlah masif dan sulit dikendalikan. Seperti yang dapat kita lihat dari website PPDI Kominfo Jawa Tengah, di mana dalam website tersebut tersedia berbagai daftar informasi hoax yang beredar setiap harinya. Dari sanalah dapat kita ketahui bahwasanya informasi hoax yang bersebaran dewasa ini melalui berbagai media seperti internet dan sosial media sangatlah masif dan sulit untuk dikendalikan, yang dapat memberikan dampak buruk apabila kita tidak dapat bijaksana dan selektif dalam menerima informasi tersebut. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan hoax? Hoax merupakan informasi bohong atau palsu yang sengaja disebarluaskan untuk dapat menipu, menyesatkan, dan memprovokasi seseorang ataupun kelompok. Informasi yang tidak benar adanya, namun dibuat seolah-olah benar adanya. Dewasa ini, di zaman seperti saat ini, informasi hoax sengaja disebarluaskan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab di berbagai sosial media dan internet yang dapat dengan mudahnya tersebar kepada masyarakat. Penyebaran hoax bertujuan untuk memicu keresahan, ketakutan, dan kepanikan.
Tentu saja hal ini dapat meresahkan dan mengganggu masyarakat apabila masyarakat tidak dengan bijak dalam menerima dan menanggapi informasi yang beredar di berbagai sosial media. Lalu, bagaimana pandangan agama Hindu terhadap hoax di era digital? Berdasarkan artikel jurnal dengan judul Penyebaran Informasi atau Berita Hoax Menurut Perspektif Hindu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang ditulis oleh Lu Putu Widya Fitriani. Pada artikel tersebut menjelaskan bahwasannya menyebarkan hoax atau hoax sama artinya dengan menyebarkan fitnah dan melakukan kebohongan. Dalam agama Hindu, tentu saja hoax bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu kita mengetahui bahwasanya terdapat tri kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau ritual yang menjadi pondasi sebagai umat beragama Hindu. Tentu saja hoax bertentangan dengan aspek susila, di mana susila yang berarti etika. Di dalam susila terdapat berbagai ajaran etika seperti Trikaya Parisuda yang artinya 3 perbuatan yang harus disucikan yang terdiri dari manahcika yang artinya berpikir yang baik, wacika yang artinya berkata yang baik, dan kaika yang artinya berbuat yang baik. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, sesungguhnya menyebarkan hoax merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama Hindu pada aspek susila, yaitu ajaran etika seperti Trikaya Parisuda, di mana yang pertama bertentangan dengan manahcika, di mana seharusnya kita sebagai umat manusia berpikir yang positif. Justru dengan adanya hoax ini kita malah berpikir negatif ataupun berprasangka buruk terhadap seseorang akibat adanya hoax yang kita percayai begitu saja. Kemudian bertentangan dengan wacika, yaitu kita dengan mudahnya mempercayai informasi tersebut tanpa mencari terlebih dahulu kebenarannya, yang kemudian kita menyebarkan informasi tersebut melalui perkataan kita secara lisan maupun tulisan, atau bahkan kita melontarkan perkataan-perkataan yang mengandung hoax tanpa kita sadari, tanpa kita cari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Tentu saja ini bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuda. Serta pelanggaran terhadap kaika, di mana sudah jelas menyebarkan hoax atau hoax ini sendiri adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan ajaran dalam agama Hindu. Maka dari itu, sesungguhnya hoax bertentangan dengan aspek wacika, di mana perkataan menjadi tolak ukur kita. Seperti kata pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beragama Hindu, alangkah baiknya untuk menjaga perkataan kita agar kita dapat berkata yang baik dan benar. Sebab perkataan itulah yang akan menimbulkan dampak untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Niti Sastra Sargah 5 Sloka 3 yang berbunyi, Wasita nimitante manumu laksmi, wasita nimitante patika pangguh, wasita nimitante manumu duka, wasita nimitante manumu mitra. Yang artinya, oleh perkataan engkau mendapatkan kebahagiaan, oleh perkataan engkau menemukan ajalmu, oleh perkataan engkau menemukan duka, dan oleh perkataan engkau mendapatkan sahabat. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, berdasarkan sloka tersebut dapat kita pahami bersama bahwasannya setiap kata-kata yang kita ucapkan maupun yang kita tuliskan dapat membawa dampak yang buruk maupun dampak yang baik. Maka dari itu, jangan sampai kita melontarkan perkataan yang buruk, perkataan yang bohong, ataupun perkataan yang belum tentu kebenarannya. Apalagi sampai menyebarkan perkataan ataupun informasi tersebut tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Sebab perkataanlah yang akan membawa dampak bagi diri kita maupun orang lain. Seperti dalam Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 138 yang berbunyi, Satyam Bruya Prayam
Dharma yang artinya hendaknya ia mengatakan apa yang benar, hendaknya ia mengatakan apa yang menyenangkan hati, hendaknya ia jangan mengucapkan kebenaran yang tidak menyenangkan, dan jangan pula ia mengucapkan kebohongan yang menyenangkan. Inilah hukum hidup duniawi yang abadi. Dari sloka Manawadharma Sastra tersebut, kita dapat artikan bahwasanya hendaknya kita dapat berkata yang benar, dapat berkata yang menyenangkan hati, baik hati diri sendiri ataupun orang lain. Jangan sampai kita berkata-kata yang dapat menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar ataupun hoax. Sebab hoax bermula dari perkataan atau ucapan yang tidak benar, belum tentu kebenarannya dan belum tentu validitasnya. Seperti dalam kisah Mahabharata, cerita legendaris dalam agama Hindu, tepatnya Parwa ke-7 yaitu Drona Parwa, diceritakan dalam perang Baratayuda. Yudhistira dengan berat hati mengatakan bahwasanya Aswatthama mati. Lalu Guru Drona dengan mudahnya mempercayai informasi bahwa anaknya si Aswatthama mati dalam perperangan. Padahal yang mati adalah gajah dari Aswatthama. Guru Drona yang sedih hati dan tidak semangat lagi dimanfaatkan keadaan tersebut oleh Drestayumna untuk mengalahkannya. Dari kisah tersebut mengajarkan kita bahwasanya informasi hoax ataupun menyebarkan informasi hoax dapat berakibat buruk bagi penerima informasi ataupun penyebar informasi tersebut. Sebab dalam agama Hindu kita meyakini adanya hukum karma pala. Apapun yang kita perbuat, itulah hasil yang kita peroleh. Seperti dalam cerita tersebut, si Yudhistira menyampaikan informasi palsu terkait dengan kematian Aswatthama yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan berdampak buruk bagi Guru Drona yang mempercayai dan mendengar informasi tersebut. Yang mana informasi tersebut adalah informasi hoax, di mana sebenarnya yang mati adalah gajah Aswatthama, bukannya si Aswatthama. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, manusia sebagai makhluk utama yang memiliki wiweka, yaitu kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka dari itu, hendaknya kita dapat menggunakan wiweka kita tersebut dalam membedakan mana informasi yang baik, mana informasi yang benar, ataupun mana informasi yang salah. Selain itu juga, dalam agama Hindu, kita mengenal ajaran Tri Pramana yang disebutkan dalam Muraspati Tattwa Sloka 26, di mana dalam sloka tersebut menyebutkan bagian-bagian dari Tri Pramana, mengajarkan kita untuk dapat memperoleh informasi ataupun ilmu pengetahuan dengan menggunakan Tri Pramana. Adapun bagian-bagian dari Tri Pramana yang dapat kita gunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi yang benar, yang pertama melalui Pratyaksa Pramana, di mana kita menggunakan alat indria kita untuk dapat memastikan dan mengecek informasi yang ada apakah informasi tersebut benar atau tidak. Yang kedua, Anumana Pramana, kita dapat menyimpulkan informasi melalui analisis dengan penalaran dan logika yang sehat. Yang ketiga, yaitu melalui Agama Pramana, di mana kita memastikan informasi yang kita peroleh berdasarkan kitab suci ataupun sumber dari orang suci. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, melalui Tri Pramana tersebut mengajarkan kita bagaimana cara memperoleh informasi ataupun pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sebab informasi yang beredar dewasa ini terkadang kebanyakan adalah informasi yang bohong, informasi yang tidak benar tanpa sumber, yang dapat berakibat buruk bagi kita apabila kita dengan gampangnya mempercayai, menerima, atau bahkan menyebarkan informasi tersebut. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, itulah tadi pandangan agama Hindu terhadap hoax di era digital. Kesimpulannya, hoax merupakan
informasi yang bohong atau palsu tanpa adanya sumber yang sengaja disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu, menakuti, dan memprovokasi seseorang ataupun kelompok. Dalam agama Hindu, hoax merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu, terutama ajaran etika. Melakukan penyebaran hoax atau membuat berita hoax sama artinya kita memfitnah ataupun melakukan suatu kebohongan. Maka dari itu, melalui Dharma Wacana ini, saya mengajak umat sedharma dimanapun berada untuk menjunjung tinggi ajaran Tri Kayu Parisuda sebagai dasar etika kita dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak lupa juga untuk menggunakan WWK kita dan mengimplementasikan ajaran Tri Pramana. Di era digitalisasi saat ini, media sosial banyak digunakan oleh berbagai kalangan, dan melalui media sosial berbagai informasi dapat kita dapatkan dan kita akses. Maka dari itu, lebih bijaksanalah dan lebih selektiflah dalam menerima informasi yang berasal dari berbagai sumber. Saya tegaskan bahwa saring sebelum sharing itu penting dalam mengatasi penyebaran hoax yang semakin marak dewasa ini. Umat sedharma dimanapun berada, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat umat sedharma pahami, terima, dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tan hana wong swasti hayulus, tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat tutur kata yang tidak berkenan ataupun kekeliruan yang dapat terjadi dalam penyampaian Dharma Wacana ini. Saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih atas kesempatan serta telah dapat menyaksikan video Dharma Wacana saya. Sebelum saya menutup Dharma Wacana ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak ke dahan rambutan. Jangan cepat sebar informasi sembarangan, periksa dulu demi kebenaran. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.